Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika kita sedang bertamu pada suatu tempat atau rumah saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita atau orang yang tidak pernah kita bertemu sama sekali sama dia, kita berjumpa, kemudian dilayani begitu ya, dikasih air minum, ditanyakan kabarnya, ya, kemudian dikasih makan, ditempatkan di tempat yang terbaik. Nah, posisi kita dalam keadaan seperti itu, masya Allah, itu kan ini orang baik banget gitu ya. Ini orang kok masya Allah luar biasa. Pasti ada sesuatu yang yang ada dalam diri mereka, sebuah keyakinan begitu. Kalau kita pelajari ikhwan ya, masya Allah luar biasa memang. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW kita memuliakan tamu itu bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Memang benar Nabi SAW itu digambarkan oleh Allah SWT akhlaknya begitu sangat mulia begitu. Saking mulianya Rasul SAW, ya, sampai-sampai sahabat Amr bin As saja nggak berani untuk menatap wajah Nabi SAW dengan langsung begitu. Kenapa mereka memuliakan tamu itu? Kenapa? Karena sangat banyak sekali. Ini Anda lihat nih, yang Anda lihat atau yang Anda rasakan ketika kita dikasih minum, itu sedekah yang paling afdol itu kan ya. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang afdal? Maka kata beliau, sedekatul ma', sedekahnya air. Itu kita nyuguhi samu dengan air. Ya, belum lagi kita kasih makan. Ya. Nah, orang yang kasih kita makan, minum, itu kan senang dia itu kan. Itu masuk lagi hadis lagi Rasulullah. Ayul a'mali khair. Amal apa yang paling baik adalah sururun yudkhiluhu 'alal muslim. Kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara kita begitu ya. Ya, kita servis betul ya tamu kita ini, luar biasa. Ini yang pertama sekali yang Anda rasakan ketika tahun 2010 begitu dulu ya. Kita masuk ke pondok pesantren, masya Allah, dilayani, ditambut, assalamualaikum, ahlan pak, di pondok kita, ini bapak dari mana? Kita dari sana. Kemudian diantarkan ke atau ruang tamu, disuguhi makanan, minuman, tempat nginap yang layak. Ya masya Allah, siapapun dia begitu kan, kita tidak pandang pilih mau ustadz kah, mau nggak ustadz kah, kita nggak pandang pilih. Itu kita sebagai tamu itu. Nah, ketika kami mondok pesantren dulu juga begitu, masya Allah, ustadz kami, ya semoga Allah menjaga mereka semuanya. Ketika kami diamanahkan untuk sebagai kism dari duyuf, ada dana yang disiapkan untuk tamu begitu. Nah, ini dana untuk siapkan tamu, untuk memuliakan tamu. Makannya di pagi kita siapkan, makanan siang kita siapkan, makanan malamnya atau sorenya kita siapkan, kopi, air minumnya semuanya kita siapkan. Dan ruangan khusus untuk tamu. Masya Allah, benar-benar mengamalkan hadis Nabi SAW sebagai tanda keimanan begitu ya. Diajarkan oleh Ustadz kita itu membawakan hadis dari Bukhari dan Muslim, ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ternyata tolak ukur seseorang itu memuliakan Allah, atau salah satu tolak ukur seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia dilihat dari memuliakan tamu. Luar biasa. Namun ini yang menjadi kesedihan ya, sebagian dari antara kita menganggap hal ini perkara yang biasa saja begitu ya. Ya, ala kulli hal ini PR ya. Kita
bagi kita yang sudah belajar, ya ketika ada tamu justru kita tidak melayaninya, membiarkan dia begitu saja. Mana akhlak kita? Mana budi pekerti yang mulia yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana budi pekerti yang mulia yang dititahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ya, sampai-sampai ya, para tamu itu berhak mendapatkan harta warisan. Begitu perhatian khusus kepada para tamu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya mengamalkan dakwah yang hak ini. Apa yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.